Kita mungkin sering dengar kayak eh, high function depression. Jadi orang depresi tapi mereka bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja, bisa ngapain, kelihatan hahaha, tahu-tahu tapi di dalam tuh devastated. Kayak contohnya Green Ranger si Jason David Frank. Dia kan kelihatannya performer banget bagus gitu, tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Iya. Nah itu kan ya banyak orang yang ngalamin kayak gitu, yang kayak berat banget bebannya sampai mereka nggak tahan lagi, tapi karena mereka juga nggak punya solusi buat ngebongkarnya. Nah yang perlu kita hati-hati adalah kalau kita nggak ngecekin, makanya kalau kita periksa, oh ini kita punya indikatornya nih, oh ternyata ada bebannya di situ, jadi kita bisa proses duluan karena ada golden hour-nya juga. Kalau misalkan ibarat kalau kayak stroke jantung serangan, itu golden hour-nya kan kayak beberapa jam itu harus diberesin. Nah kalau misalkan di dalam beban mental sebenarnya 5 bulan itu adalah golden moment-nya. Jadi kalau misalkan bisa langsung diproses, dia akan ngebantu banget tuh buat ngemecahin. Jadi kalau high function depression ataupun unconscious anxious, jadi kita anxiety tapi kita nggak sadar kita anxiety. Nah dengan pakai alat ukur tuh bantu kita untuk mappingnya lebih jelas sih. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata nih aku ada beban kayak gini. Nah kalau mau bisa tinggal dikasih aja lagi. Kalau kamu kira semua orang yang mengalami depresi itu selalu terlihat murung, gak bersemangat, bisa jadi kamu salah. High functioning depression adalah kondisi di mana seseorang yang mengalami depresi masih bisa produktif, terlihat normal, atau bahkan ceria. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi 1 dari 6 orang dewasa. Menurut psikolog asal Amerika, Dr. Amy Daramus, high functioning depression adalah sebuah istilah untuk orang yang sedang mengalami depresi, tapi dari luar nggak kelihatan sama sekali karena terlihat perfectly normal. Kondisi ini sering juga disebut sebagai invisible illness atau penyakit yang nggak kelihatan. Ini adalah 5 alasan kenapa seseorang memilih untuk menyembunyikan depresinya. Yang pertama, stigma sosial. Yang kedua, merasa bisa mengatasi masalah sendirian. Yang ketiga, ia nggak mau sampai mempengaruhi pekerjaan atau relationship-nya. 4, tak mau terlihat lemah. Dan yang kelima, takut dijauhi jika kondisinya diketahui oleh orang lain. Padahal, high functioning depression ini bisa berbahaya kalau dibiarkan begitu saja. Kalau kamu atau orang terdekat kamu sepertinya mengalami kondisi seperti ini, jangan takut untuk konsultasi sama ahli ya. Kerjaan lancar, teman banyak, hobi jalan, murah senyum lagi, tapi ternyata depresi, emangnya bisa? Pasti teman-teman heran, karena kalau yang teman-teman tahu, orang depresi itu biasanya gejalanya itu lemes, murung, nggak bertenaga, sama berpikiran negatif terus, bener nggak? Tapi ada juga loh orang depresi yang berusaha menutupinya itu dengan senyum, kerja keras, jalan-jalan, sama menjalankan hobinya sehari-hari. Bagus dong dok kalau gitu. Belum tentu, bisa jadi di depan kalian hidupnya kayak baik-baik aja, tapi pas dia sendirian, nggak di depan kalian, dia merasa lelah, sendirian, hidupnya nggak berguna, sama sedih yang luar biasa. Itu namanya high functioning depression, yaitu orang yang sebenarnya itu depresi, tapi dia tutupi dengan senyum palsu sama kerja keras. Dan tipe depresi kayak gini biasanya lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau depresi pada umumnya, meskipun dia punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya, dia nggak bisa melakukan itu karena dia nggak punya tenaga. Pada high functioning depression, karena dia bisa kerja keras, dia punya tenaga untuk mengakhiri hidupnya. Ya Allah, kok ngeri ya dok? Gimana ya caranya kita tahu kalau kita atau teman-teman kita tuh kena high functioning depression? Caranya adalah selama 2 bulan ke belakang, lihatlah diri kalian sendiri atau teman-teman kalian. Kira-kira ada nggak gejala yang masuk kriteria mayor sama kriteria minor depresi? Kalau ada 1 atau lebih kriteria mayor dan 2 atau lebih kriteria minor, segera konsultasi ke psikolog atau psikiater ya, biar nggak makin parah. Nggak usah takut dicap kurang ibadah atau nggak percaya sama Tuhan. Justru kalau kalian berobat, kalian sedang berusaha beribadah dan percaya pada Tuhan. Ingat, Tuhan aja bilang dia akan membantu hambanya yang berusaha. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan save dan share ya, semoga membantu.